apa kabar? Kita berdua menjumpai Anda tentunya dari studio VOA di Washington DC dalam acara She Magazine, Sharing and Empowering. Saya Vina Muptadi. Dan juga bersama saya Ian Umar, senang sekali menjumpai Anda semua pemirsa. Saya punya kebiasaan buruk nih, Vin. Apa tuh? Karena kalau harus minum kopi itu mesti 3 kali ya mungkin sehari. Pagi, gitu. siang, siang, sebelum sore sih sebenarnya lagi. Karena itu jam-jam ngantuk. Cuma saya notice sekarang kayaknya kopi semakin mahal ya kalau kita belanja kopi di sini. Mahal banget. Coba ya mungkin rata-rata mungkin 5-7 dolar. Berarti kalau dikali 3, kamu habis 20 dolar. Dikali 15.000, habis 300.000 cuma buat minum kopi. Bener. Masih worth it di tengah inflasi kayak gini? Ya worth it sih pemirsa, karena itu kan juga keperluan buat saya. Tapi udah saya bilang kan tadi itu kebiasaan yang kurang baik. Nggak cuma buat dompet, tapi mungkin ya mungkin itu harus dikurangin. Tapi gimana solusinya untuk kopi yang enak tapi nggak terlalu mahal? Bawa kopi sendiri? Bawa kopi sendiri dong, gerus sendiri, grind sendiri. Mungkin kita harus bikin kayak pojokan kopi gitu di kantor. Menarik ya. Kopi sachet yang jarang ada di sini pemirsa. Mungkin kalau di Indonesia itu adalah solusinya. Cuma agak beda sih. Nah ini tergantung ya selera masing-masing. Oke pemirsa, tentunya di She Magazine kita akan menyampaikan berbagai kisah-kisah menarik dan juga cerita-cerita menarik. Hanya ada di She Magazine dan juga berita-berita tentang para perempuan yang mencapai berbagai prestasi ya. Antara lain Taylor Swift mengumumkan akan meluncurkan tur pada tahun 2023 yang pertama dalam 5 tahun. Bintang berusia 32 tahun itu merilis album ke-10 Midnights pada Oktober. Swift mengatakan tur bernama The Eras Tour itu akan memperlihatkan perjalanan musikal karirnya dari masa lalu hingga masa kini. Aktris Bollywood Sonakshi Sinha dan Huma Qureshi mempromosikan film drama berjudul Double XL dalam peluncuran sampul majalah Gaya Hidup Society di Mumbai. Kedua aktris itu berperan sebagai perempuan obesitas yang menghadapi tekanan sosial. Film itu dirilis di India pada 4 November. Penyanyi Mary J. Blige mengimbau para perempuan agar memprioritaskan pemeriksaan kesehatan untuk pencegahan kanker. Blige mengatakan kesehatan adalah kesejahteraan. Ia menyampaikan komentar itu di Gedung Putih dalam rangka Bulan Peringatan Kanker Payudara Nasional pada Oktober. She Magazine's Albuquerque International Balloon Fiesta, sebuah festival balon, ini balon udara pemirsa, dan mereka sangat terkenal tiap tahun ya acaranya. Dan katanya sampai 600 balon udara dan ratusan ribu pengunjung, dan ini dilakukan selama 9 hari penuh. Kayaknya bisa menarik seperti itu karena apa ya? Karena di mana lagi mereka bisa melihat balon-balon udara sebegitu banyak dan berwarna-warni. Nggak banyak kan negara atau kota di dunia yang melakukan hal itu. Nah, para penontonnya juga terniat pemirsa karena mereka datang dari jam 4.30 pagi loh supaya bisa melihat penerbangan pas dimulai itu pas matahari terbit. Kan kece juga buat Instagram ya kan? Nah, pemirsa reporter kita yang kece juga nih Naras ada di sana untuk melaporkannya kepada She Magazine. Sekarang kita lagi ada di udara sekitar 1.300 kaki. Nah, kita lagi naik balon udara sebagai bagian dari Balloon Fiesta di Albuquerque, New Mexico. Tahun ini Albuquerque International Balloon Fiesta masuk tahun ke-50. Dimulai dari tahun 1972 dengan 13 balon udara saja. Kini ada lebih dari 600 balon yang ikut berpartisipasi dari 22 negara. Balon-balon lepas landas dari lahan seluas 31 hektar. Balloon Fiesta di New Mexico adalah acara balon udara terbesar di dunia. We live kind of on the west side, so we see the balloons from our backyard pretty often, and she just loves them. Every morning she says, "Good morning, balloons!" So she was really excited to be here. It's always nice to be able to get up close to them. Keseruannya tidak hanya melihat balon-balon terbang, tapi ada juga kesempatan naik balon dengan harga tiket mencapai $600 atau 9 juta rupiah. Mark McSkimming adalah salah satu pilot yang ikut berpartisipasi di festival ini.
Ia telah mengikuti acara tahunan ini selama 16 tahun. Mark punya pengalaman menjadi pilot balon udara selama 31 tahun dengan lebih dari 2.000 jam terbang. This is the 31st year I've been doing this, and I have not injured anyone, nor myself, or broken any equipment in those 31 years. And that's not because I'm conservative, it's because I make wise decisions. Is it safe? There are still accidents, there are still injuries, the same way there are with any form of transportation. Aviation is the safest. That's the least amount of fatalities for the miles traveled. And out of all aviation, the safest is hot air ballooning. Acara ini diadakan di Albuquerque karena ada fenomena alam Albuquerque Box, di mana angin sepoi-sepoi bertiup dalam pola seperti kotak. Nah, di sini juga banyak banget pilihan makanan dan kuliner-kuliner unik, tapi ada satu yang mencuri perhatianku, sate Indonesia. Indonesian Sate adalah satu dari 38 vendor makanan yang ikut di festival ini, menjual mie goreng, bakmi, rendang, dan tentunya sate. Ambrosius Nartapura yang juga dikenal sebagai Papa Sate asal Los Angeles, California, sudah beberapa kali jualan di festival ini. Karena saya selalu memperkenalkan diri saya sebagai bangsa Indonesia yang indah, yang harus dipromot tentang kulinernya, maka saya selalu memakai belangkon saya. Ya walaupun saya bukan orang Jawa, tapi inilah ciri khas dari orang Indonesia, bangsa Indonesia yang harus mempromosikan kulinernya. Khususnya adalah yang saya bikin adalah sate. Acara balon udara ini menarik lebih dari 600.000 penonton dari luar dan dalam kota Albuquerque selama total 9 hari. Dari Albuquerque, New Mexico, Naras Prameswari, Rere Wahyudi, VOA. Kece banget kan pemirsa balon-balonnya. Nah, selain di Albuquerque, Amerika Serikat, beberapa kota lain di dunia yang juga mengadakan acara serupa, misalnya ada di Canberra di Australia sama Saga di Jepang. Wah, keren. Itu liputannya seru banget. Itu kayaknya saya nggak sanggup kalau udah harus sampai naik setinggi itu ribuan ya. Waduh, oke pemirsa, She Magazine akan kembali lagi dengan liputan menarik lainnya. Pemirsa, Anda masih bersama She Magazines. Perang di Ukraina itu berdampak banyak kepada semua pihak dan juga terutama kepada keluarga ya, apalagi juga perempuan yang banyak kehilangan pasangan mereka. Nah, makanya VOA ini menemui 2 orang perempuan Ukraina pemirsa, dan mereka ini sama-sama ditinggal oleh suaminya yang gugur di medan tempur. Kita akan lihat bagaimana kedua perempuan ini kemudian meneruskan cita-cita ataupun warisan dari sang suami, mengurus anak, dan langsung aja pemirsa bagaimana mereka berdua menjalani kehidupan yang baru. Kehidupan Karina Sinelnikova, 25 tahun, berubah drastis pada 9 Juni ketika menerima telepon dari seorang komandan militer yang mengatakan suaminya gugur dalam pertempuran di Severodonetsk, wilayah Luhansk. Suaminya, Alexander Sinelnikov, adalah seorang dokter yang punya pengalaman militer dari perang di Donbas. Ketika invasi skala besar dimulai, Alexander ingin kembali ke garis depan dan membela negara. Ia mendaftarkan diri sebagai dokter Angkatan Darat pada 2 Juni, seminggu sebelum tewas terbunuh. Був артобстріл. Мій чоловік в той момент надавав допомогу пораненому, і ще один хлопець зливав йому на руки. І потім знов удар, і все. Katerina Karvatko adalah tentara. Suaminya, Bohdan Karvatko, mengabdi di militer selama 8 tahun. Ia tewas dalam pertempuran di Lysychansk pada 20 Juni. Дітки важко, ми намагалися якомога м'якше їм пояснити, що сталося, але вони спочатку нормально, а потім це тата більше не буде,
і почались різні питання. А наш тато загинув. Ну, ми кажемо, що так, що ми тепер самі, що нас тільки 3 залишилось, що ми маємо бути сильними. Kini, Karvatko melanjutkan tugas sebagai tentara dan ibu. Ia bertekad meneruskan pekerjaan suaminya. Karina Sinlenikova hidup dengan kepedihan setiap hari. Ia sadar bahwa ini adalah kehidupan barunya dan fokus untuk mengasuh putrinya Sofia yang punya masalah perkembangan dan perlu terapi. Suatu hari, ia ingin menceritakan tentang pengorbanan ayah Sofia. Основна ціль це зараз вилікувати доньку. Майбутнє прокинутись завтра. Kedua perempuan ini dan anak mereka menerima bantuan dari dana amal anak-anak pahlawan yang berusaha mengatasi kebutuhan anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tua. Перший – це екстрена допомога, це допомога з евакуацією, релокацією, фінансова допомога, а також допомога з базовими гуманітарними потребами. І що тут важливе і основне – це психологічна допомога. Також у нас є напрямок медичної допомоги. Meski perang menghancurkan kehidupan banyak perempuan Ukraina, tapi semangat mereka terus menyala. Dari Kiev, Ukraina, Tim Liputan VOA. Ya pemirsa, yang namanya perang Ukraina ini berdampak merembet kemana-mana ya, termasuk ke perekonomian juga kan ya. Benar. Coba di dapur kamu, harga beras, harga mie instan juga pasti naik kan harganya pemirsa juga kan. Minyak goreng, BBM segala macam. Nah, ini juga berdampaknya ya itu tadi termasuk ke rantai pasokan. Sekarang mau beli bahan-bahan untuk bisnis itu juga jadi terdampak. Ya global ya, pemirsa, global itu nggak cuma terhadap kopi saya yang semakin mahal, tapi ternyata memang kedai-kedai makanan ataupun juga restoran-restoran etnis di sini mereka merasakan dampak dari kenaikan harga tersebut, terutama untuk bahan-bahan makanan yang harus diimpor. Jadi contohnya kalau kita mau masak masakan Indonesia, waduh kecap manisnya kan nggak ada di sini, diimpor dari Indonesia, harganya mahal. Nah ini dialami oleh komunitas Thailand juga yang biasanya mereka merasakan makanan-makanan ataupun bahan-bahan makanan mereka menjadi mahal karena biaya terhadap dampak global ekonomi ini. Biasanya di food court ini, kita bisa menikmati seporsi makanan Thai hanya dengan $10 atau kurang. Tapi dengan inflasi dan terhambatnya rantai pasokan, harga makanan melonjak, memojokkan para pedagang. Oh my goodness, the prices rose a lot. I don't know what I can add to. Adding too little may upset the customers. Everything from tomatoes to Thai chilies, dried shrimp, peanuts, garlic, it's more expensive. The prices of MSG and papaya are doubling or more. $17 please. Akibatnya, The Best Somtum harus mati-matian mempertahankan harga agar pelanggan tidak berpaling. Right now, we don't raise the prices of any items that we offer at our shop. The price of every dish has been the same for the last 5 to 7 years because we want to retain as many customers as possible. Some shops have already started raising their prices because they could not cope with the rising costs. Kecap ikan, salah satu bahan terpenting bagi mereka, harus diimpor dari Thailand atau Vietnam. No need to talk about fish sauce. It's very expensive now and in shortage. It went up from $2 to $5 now. Pelanggan akhirnya terpaksa harus terbiasa membayar lebih mahal untuk makan di luar rumah. Tidak hanya di restoran tapi juga di food truck atau kedai makanan etnis yang biasanya relatif lebih murah dari restoran hidangan barat. Most of them will gradually raise prices, like a $2 increase each time. No one will complain if the portion and the quality of their food is the same. But some shops just reduce the portion while keeping the prices unchanged. In that case, we feel like it's not right. Menurut Indeks Harga Konsumen Departemen Pertanian Amerika, harga makanan sudah naik lebih dari 10% tahun lalu. Dengan inflasi mencapai level tertinggi selama 40 tahun. Pengusaha pun khawatir
konflik berkepanjangan di Ukraina juga mendorong harga semakin tinggi. Dari Los Angeles, California, VOA. Dan catering Indonesia juga mahal di sini ya. Dulu saya masih ingat masih $10 buat nasi Padang. Sekarang kayaknya udah sampai $16 ya. Mahal banget. Kayaknya sekarang udah harus belajar bikin sendiri nih ya. Bumbu-bumbu sendiri supaya bisa lebih hemat ya kan. Oke pemirsa, She Magazine masih akan balik lagi setelah yang berikut ini. Hai pemirsa, welcome back di She Magazine, Sharing and Empowering. Di Amerika Serikat, setiap bulan November itu ada yang namanya Thanksgiving. Ini adalah sebuah momen liburan yang penuh dengan tradisi. Ya kan Ian, kayak misalnya kalau Lebaran di Indonesia itu tradisinya kan harus ada ketupat biasanya. Kumpul-kumpul. Betul. Nah, sama juga di Amerika Serikat yang namanya Thanksgiving itu ada kumpul-kumpul dan makanan yang biasanya wajib ada nih di meja makan adalah kalkun. Nah, are you going to have kalkun juga this year? Ya katanya sudah mahal nih kalkun, jangan-jangan apa harus ganti ayam pemirsa karena lebih kecil. Tapi memang selama bulan atau juga musim gugur ini di Amerika kan nggak cuma Thanksgiving, ada Halloween. Tapi apakah harga-harga mahal yang saat ini di supermarket akan mempengaruhi apa yang akan terhidang dengan makan malam bersama dengan keluarga di acara Thanksgiving? Waduh, mungkin terdampak ya. Harga makanan termasuk yang meningkat tajam, rata-rata meningkat 13% dibandingkan tahun sebelumnya. We still have some of the lingering supply chain issues from the pandemic that set off price of labor, the price of transportation, and energy costs. Faktor lain juga berdampak. The high-path avian influenza outbreak earlier this year led to a surge in egg prices as well as poultry prices. Egg prices in particular have been up over 40% just about a month ago. They're currently up 30% compared to a year ago. That's a significant increase in price. We are also seeing the price of things like chicken, and heading into Thanksgiving, the price of turkeys are up 17% compared to a year ago, and that's the highest price increase we've ever recorded. Kalkun menjadi santapan wajib saat perayaan Thanksgiving pada akhir November dan kadang juga dinikmati saat Natal. Lalu akankah warga Amerika Serikat urung beli kalkun kali ini? Belum tentu demikian bila melihat pengalaman penjualan permen Halloween yang juga meroket harganya menjelang perayaan Halloween pada akhir Oktober. We're having our best year ever in the history of our store with our Halloween candy sales so far. And we're seeing booming purchases that we've not had in our whole history. I think that there's a number of reasons. The pandemic, the last 2 years had so many people not able to trick or treat, and I think people now are getting their revenge on that. Konsumen juga semakin pandai menyiasati laju inflasi. I have been shopping for candy early this year just because I could tell it was up maybe even 30%. I mean, I'm not exactly sure how much, but it was up a few dollars for a bag. I think it's going to be a fun year. We notice the inflation, but I don't think it's going to put a damper in our holiday spirit. They don't have an urgent to say, oh, prices have gone up, let's don't buy it anymore. People buy it anyway. Even though prices have gone up, people continue to buy it. They complain and say, well, prices have gone up, and I think everybody who is doing shopping, like I'm doing to some degree, some shopping in my family, I see how prices are going up of products. And I think people see that. It's just that they don't really care, because it's not like that they don't have the money. Sure, some poor people, well, they are worse affected, okay, but most of the people are not that poor. Nah, dari kue, cemilan, itu memang biasa nih ya, terutama kalau misalnya lagi ada festival di Amerika, apalagi kalau lagi fall seperti ini, temanya pemirsa adalah labu, labu, labu. Itu buah labu itu menjadi sebuah obsesi sepertinya di musim ini. Karena saking apa ya, saking banyak banget ya, panennya itu kan biasanya di bulan Oktober, November, jadi banyak
serba labu, makanan dari labu, termasuk minuman. Ini tadi aku sebelum syuting aku pesen namanya pumpkin spice latte. Pemirsa. Honestly, I'm not a fan, but I don't know why orang Amerika suka banget sama segala sesuatu yang serba labu. Apa sih alasannya? Kita lihat. Perkebunan labu ramai didatangi warga Amerika Serikat setiap musim gugur mulai September. Bukan hanya untuk dimakan atau digunakan dalam makanan, tapi juga sebagai hiasan di rumah. I just like the whole vibe and aesthetic of pumpkins. I think with fall, a pumpkin is part of fall. Musim gugur di Amerika Serikat saat ini memang jadi identik dengan labu. It's part of a tradition. It's included in movies. And pumpkins also created a nice culture, which I'm appreciating with pumpkin spice, donuts, drinks, everything, soaps, bars, everything. And I appreciate it. Cindy Ott adalah ahli sejarah yang menulis buku soal sejarah ketertarikan warga Amerika pada labu. So there's no practical reason to put pumpkin in your cup of coffee, to put it on your front stoop, to sweeten it and put it in your pie. But those modern day traditions actually date back to much older traditions of associating the pumpkin with the small family farm, the idyllic kind of small family farm in American life. Pada awal sejarah AS, labu tak banyak dianggap karena rasanya relatif hambar. Dan baru pada abad ke-19, produk pertanian ini berubah menjadi simbol. Toiling in the soil, working the earth has been a sign of like moral virtue and then creating good citizens and these kinds of old ideals. And Americans themselves, I'll ask, thousands of them, why do you like the pumpkin? They can't say why they like the pumpkin, but that's why I did the research to look back and see how these ideas were formulated. And so it's those kinds of ideals that the pumpkin can carry. Tapi seperti banyak produk makanan lainnya, harga labu tahun ini juga meningkat dibandingkan musim gugur tahun lalu akibat berbagai faktor. Fertilizers and seed, to the transportation cost of getting their product to the retail stores or to the consumers. They've also been impacted by a labor shortage to some degree. The larger the pumpkin, the greater the difference the consumers will see. Di sebagian wilayah penghasil, kekeringan dan juga keterlambatan panen juga ikut mendongkrak harga. Prices were indeed up about 20%, mostly due to fuel cost increase. They look fabulous. It's a great pumpkin crop this year. Perusahaan riset Nielsen memperkirakan penjualan berbagai produk berasal labu di AS bisa mencapai $500 miliar setiap tahunnya. Ada pumpkin pie, pumpkin soup, ini pumpkin spice latte yang beli di toko kopi sebelah $7. Rasanya cuma gula doang sih basically. Kalau dilanjutkan di Indonesia nanti ada sayur labu, jangan-jangan Itu lebih enak sih kayaknya kan pakai apa namanya yang bubuk santan-santan kalio. Nah itu pedes. bisa dilakukan di Indonesia. Pemirsa, seru sekali liputan kami dari She Magazine kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Namun sayangnya kami berdua harus pamit dulu. Saya Ian Umar. Dan saya Vino Muftadi, kita akan berbagi cerita lagi hanya di She Magazine minggu depan. Bye!